teori Gestalt, yang dimana saya Fahmi Ulamri berperan sebagai konselor. Saya Iliana Ilyas berperan sebagai konseling. Saya Cynthia berperan sebagai konseling. Saya Kaisha sebagai konseling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Fahmi Ulamri. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian Gestalt. Jadi sebelumnya terapi Gestalt itu dikembangkan oleh Frederick First yang merupakan terapi esensial yang berpijak pada premis bahwa individu-individu harus menemukan jalan hidupnya sendiri dan menerima tanggung jawab pribadi jika mereka berharap mencapai kematangan. Nah, menurut teori Gestalt, seseorang memersepsi sesuatu yang primer adalah keseluruhannya atau gestalnya, sedangkan bagian-bagiannya adalah hal sekunder. Dengan demikian, meskipun teori Gestalt menyatakan bahwa manusia memersepsi suatu hal secara utuh, namun bukan berarti jika ia tidak dapat memersepsinya secara terpisah, terutama saat ia melakukan analisis atau setidaknya menggunakan pemikiran kritisnya untuk melihat suatu hal. Psikologi Gestalt adalah aliran psikologi yang mempelajari suatu gejala sebagai suatu keseluruhan atau totalitas. Nah, data-data yang di dalam psikologi Gestalt itu disebut sebagai fenomena atau gejala. Fenomena adalah data yang paling dasar dalam psikologi Gestalt. Dalam hal ini, psikologi Gestalt sependapat dengan filsafat fenomenologi yang mengatakan bahwa suatu pengalaman harus dilihat secara netral. Baik, saya Iliana Ilyas akan melanjutkan materinya, di mana saya akan menjelaskan tentang perkembangan teori Gestalt. Aliran psikologi Gestalt diperkirakan tumbuh beragam bersama aliran behaviorisme Amerika. Gestalt adalah kata dalam bahasa Jerman yang sering diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai from atau configuration, yang dapat diartikan sebagai bentuk atau konfigurasi. Aliran diumumkan pertama kali oleh Max Wertheimer pada tahun 1912. Eksperimen Gestalt yang pertama adalah tentang pengamatan gerakan. Jika beberapa lampu diletakkan berderet dan dinyalakan berganti-ganti dengan cepat, maka kita tidak dapat melihat lampu-lampu itu menyala bergantian, melainkan kita akan melihat sebuah sinar yang bergerak. Eksperimen lainnya dilakukan oleh Wolfgang Kohler dengan kerannya yang bersama Sultan. Selanjutnya, aliran Gestalt berkembang lebih lanjut, antara lain melalui tokoh bernama Kurt Lewin 1890 sampai dengan 1947 yang membawa aliran ini ke Amerika Serikat, bahkan sehingga melahirkan aliran baru yang dinamakan psikologi kognitif. Aliran ini merupakan perpaduan antara aliran behaviorisme yang pada tahun 1940-an itu sudah ada di Amerika Serikat dengan aliran psikologi Gestalt yang dibawa oleh Carl Lewin. Mungkin seperti itu materi dari saya serahkan ke materi selanjutnya. Saya atas nama Cynthia akan melanjutkan ke materinya, yaitu prinsip teori Gestalt, yang dimana prinsip Gestalt merupakan sumbangan terbesar dari aliran yang amat berpengaruh baik pada ilmu psikologi secara umum maupun pada bidang-bidang keilmuan dan terapan lainnya. Adapun beberapa prinsip Gestalt, yaitu yang pertama prinsip of proximity, yaitu berarti unsur-unsur yang saling berdekatan atau baik waktu maupun ruang dalam bidang pengamatan akan dipandang sebagai satu bentuk tertentu. Yang kedua itu prinsip of similarity, yang menyatakan bahwa individu akan cenderung meresepsikan stimulus yang sama sebagai suatu kesatuan. Kesamaan stimulus itu bisa berupa persamaan bentuk, warna, ukuran, dan kecerahan. Yang ketiga prinsip of objective set, yang menyatakan bahwa organisasi terbentuk berdasarkan mental set yang sudah terbentuk sebelumnya. Yang keempat prinsip of continuum, yang menunjukkan bahwa kerja otak manusia secara alami melakukan proses untuk melengkapi atau melanjutkan informasi meskipun stimulus yang didapat tidak lengkap. Prinsip of closure atau prinsip of good form menyatakan bahwa orang cenderung akan mengisi kekosongan suatu pola objek atau pengamatan yang tidak lengkap. Orang akan cenderung melihat suatu objek dengan bentukan yang sempurna dan sederhana agar mudah diingat. Prinsip of figure atau broad beranggapan bahwa setiap
Setiap bidang pengamatan dapat dibagi dua, yaitu outdoor atau bentuk dan ground atau layar atau latar belakang. Prinsip ini juga menggambarkan bahwa manusia secara sengaja ataupun tidak memilih dari serangkaian stimulus mana yang dianggapnya sebagai hiburan dan mana yang dianggap sebagai ground. Prinsip of isomorphism menunjukkan adanya hubungan antara aktivitas otak dengan kesadaran, atau menunjukkan adanya hubungan struktural atau daerah-daerah otak yang teraktifasi dengan isi alam sadarnya. Baik, perkenalkan saya Aisyah, saya melanjutkan materi selanjutnya, yaitu penerapan teori Gestalt pada pendidikan. Teknik pada aspek itu merupakan konseling yang berguna pada manusia. Teori Gestalt juga banyak diaplikasikan pada bidang lain, terutama pada bidang pendidikan. Bidang pendidikan mengadopsi Gestalt menjadi satu prinsip dalam pembelajaran yang dapat membantu peserta didik untuk belajar dengan lebih efektif dan efisien. Prinsip-prinsip tersebut selanjutnya menggunakan kegiatan proses pembelajaran atau pengajaran berdasarkan prinsip-prinsip Gestalt. Menurut Sobo 2016, bahwa yang dimana prinsip-prinsip belajar itu yang mengadopsi teori Gestalt adalah terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, belajar dimulai dari satu keseluruhan, kemudian baru menuju ke bagian selanjutnya. Yang kedua, keseluruhan memberi makna pada bagian-bagian. Yang ketiga, belajar adalah penyelesaian diri terhadap kepentingan. Yang keempat itu belajar akan hasil apabila dicapai kematangan untuk memperoleh penggantian. 5. Belajar akan berhasil jika ada tujuan yang berarti individu dalam proses belajar itu. Individu merupakan organisme yang aktif, bukan bencana yang harus diisi oleh orang lain. Waalaikumsalam. Oh ya, silakan masuk. Ya, silakan masuk semua. Gimana kabar semua? Ini sama saya dulu. Berani dari mana? Baiklah, apakah kalian sudah pernah melakukan konseling sebelumnya? Kalau juga belum, saya akan menjelaskan sedikit apa itu konseling. Jadi konseling itu adalah proses penyelesaian masalah yang diberikan oleh konselor kepada konseling. Jadi saya adalah seorang konselor, nah ini adalah konselingnya. Nah sebelum kita ingin melakukan konseling itu ada 3 asas yang perlu. Yang pertama itu asas keterbukaan, yang kedua asas kerahasiaan, dan yang ketiga asas kesukarelawan. Jadi asas keterbukaan itu kalian ini harus membantu saya untuk bercerita agar menyelesaikan masalah-masalah kalian. Kalau asas kerahasiaan itu kalian tidak perlu takut akan rahasia-rahasia yang kalian sampaikan kepada saya. Semuanya kan dirasakan karena itu memang sudah tanggung jawab bagi seorang konselor. Jadi yang ketiga itu asas kesukarelawan. Nah sebelumnya saya mau tanya dulu, apakah kalian datang ke sini dengan kemauan sendiri atau ada paksaan? Kemauan sendiri. Berarti itu sudah menjadikan kalian sukarela dan sendiri. Nah ketika kesukarela ini kita belum perkenalan diri. Perkenalkan nama saya Fahmi Gunari, biasa dipanggil Fahmi. Baiklah, sebelum kita memasuki proses konseling, kita belum berkenalan. Perkenalkan nama saya Fahmi Gunari, saya biasa dipanggil Fahmi. Kalau saudara? Kalau kita? Kalau kita? Baiklah. Jadi Aisyah, Yuli, dan Cynthia. Saya boleh memberikan satu kepada mungkin dari saudara Aisyah dulu bisa menceritakan permasalahannya. Permasalahan saya hadapi saya sebagai pelatih kepada saya, maka sebenarnya saya selalu menurut saya kepada saya sampai rasa gak enak kepada saya. Kalau dari saudara ini bagaimana? Jadi masalah saya itu, saya ini masih status mahasiswa. Saya merasa sangat berusaha dikarenakan bukan tugas. Jadi hanya karena bukan tugas ini saya merasa sangat berusaha. Kalau saudara Cynthia? Kalau saya secara berusaha paksa dari orang tua, padahal saya itu di sekolah. Jadi permasalahan kalian ini semuanya tentang saya. Nah yang pertama itu saudara Aisyah ini yang jadi permasalahan ini atasnya itu suka memberikan tugas-tugas tambahan padahal itu bukan tugas dari saudara. Kalau saudara Yudi ini bilangnya yang paling sangat berusaha karena tugasnya. Kalau saudara Cynthia yang saya tangkap itu ada paksaan dari orang tua. Nah saya ada sebuah kalimat, kalian bisa tolong mengikuti apa yang saya ucapkan ini. Saya menyesal atas keputusan
keputusan saya saat ini dan saya bertanggung jawab atas keputusan saya saat ini. Jadi mungkin bisa dimulai dari saudari Aisyah dulu. Saya menyesal atas keputusan yang saya ambil ini dan saya akan bertanggung jawab atas keputusan yang saya ambil ini. Jadi mungkin selanjutnya dari saudari Rudi bisa mengulang apa yang tadi saudara. Baik ya. Saya menyesal atas keputusan saya saat ini dan saya bertanggung jawab atas keputusan saya saat ini. Ya. Kalau saudara Cynthia coba. Saya menyesal atas keputusan saya saat ini dan saya bertanggung jawab atas keputusan saya saat ini. Ya, baiklah. Mungkin bisa kalian bersama-sama. Saya akan memberikan sebuah teknik tadi agar lebih membantu kalian untuk lebih bertanggung jawab atas apa yang telah kalian ambil saat ini. Mungkin kalian bisa baca bersama. Saya menyesal atas keputusan saya saat ini dan saya bertanggung jawab atas keputusan saya saat ini. Baiklah. Jadi jika kalian merasa salah dengan atas keputusan kalian yang telah ambil, kalian bisa mengulang-ulang kalimat ini agar kalian bisa merasa lebih bertanggung jawab. Jadi tujuannya ini sebenarnya ini bagaimana kalian bertanggung jawab atas apa yang telah kalian ambil.